Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta izin ya Pak, kami sedang membuat tugas dari kampus mengenai Kita sendiri kasih percaya diri. minta kerjasamanya Pak. Beliau minta tolong juga ya Pak. Paling ada beberapa pertanyaan mungkin ya Pak yang bisa kami Mungkin gini Pak, kita kan akan membahas tentang efikasi diri kan sebuah kepercayaan diri atau tanggung jawab seseorang terhadap suatu pernikahan antara kegagalan atau kesuksesannya itu Pak. Mungkin ini Pak, jadi kan apa sih suatu kegagalan atau kesuksesan dalam pernikahan? Ciri-ciri kan? Terima kasih. Sebelum saya jawab ya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Saja pertanyaan tadi itu sebenarnya memang sudah beberapa kali ada mahasiswa yang wawancara ke kantor kabupaten, dan memang hampir sebagian besar seputar itu, karena baik dari YIN yang sekarang dari UIN, Swagati, itu rata-rata yang di sini jurusannya hukum syariah, keluarga kadang soal kegagalan dan keberhasilan dalam rumah tangga. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya, nama saya Abdul Mukti, saya ASN di KUA Kecamatan Kusukan, yang kebetulan sekali selama hampir 8 tahun saya menjadi petugas pencatat pernikahan. Di samping itu saya juga menjadi honor penyuluh agama di sini, hampir berbarengan. Alhamdulillah tahun kemarin saya diangkat jadi ASN, sehingga insya Allah mengenai soal pernikahan dan lain sebagainya sedikit banyak saya hafal. Pertama ini ngobrolkan kegagalan atau keberhasilan pernikahan. Sebenarnya sih jawabannya satu, kalau itu diusahakan insya Allah pernikahannya nggak gagal. Kalau itu nggak diusahakan maka kemungkinan gagal. Saya sangat tertarik sekali statementnya Pak Kures Shihab. Pernikahan itu usahakan yang beda cuman jenis kelamin, jadi cuman laki-laki sama perempuan, sisanya harus sama. Mawaddah, warahmah, dan sakinah itu konsep yang diberikan sama Allah dalam Al-Quran untuk kita semua dalam membangun rumah tangga. Mawaddah itu ketertarikan secara fisik, rahmah itu keterkaitan secara batin. Nah, itu akan mungkin menjadi keluarga yang langgeng, keluarga yang bisa dikatakan sukses ketika mawaddah sama rahmahnya diusahakan setiap hari. Kenapa? Karena tadi semuanya beda, wataknya beda, perasaannya beda, latar belakangnya beda, sehingga kata Pak Kures kalau pengen sakinah yaitu mawaddah sama warahmahnya terus diusahakan sama-sama, sehingga nanti yang tersisa hanya satu jenis kelamin saja. Membangun rumah tangga itu karena kompleks sekali dalam membangun rumah tangga itu. Tidak cukup dengan modal kasih sayang, tidak cukup juga dengan modal fisik. Fisik ini artinya bisa rumah, bisa tubuh, bisa kendaraan,
Nah, rahmah tadi bisa perasaan, bisa kasih sayang. Kadang ada yang kasih sayangnya besar tapi salah satunya. Kadang ada yang semua fasilitasnya ada tapi tidak saling tertaut hatinya. Nah, itu juga sering mendapat kegagalan. Karena apa? Karena ketika saya menjadi P3N, itu saya mendapati kegagalan demi kegagalan dalam membangun rumah tangga, macam-macam sebabnya, enggak dari satu sisi. Bahkan ini yang paling banyak terjadi ya. Kalau rumah tangga itu masalahnya cuman fisik, itu biasanya masih kuat terus membangun rumah tangga. Tapi ketika masalahnya yang tidak tertaut itu hati, itu sering sekali saya mengadvokasi orang ke pengadilan agama untuk bercerai, itu gara-gara masalahnya itu. Nah, jadi kesimpulannya, berhasil atau tidaknya dalam membangun rumah tangga adalah menyadari keduanya itu tentang bagaimana mawaddah, soal fisik, soal tampak luar, soal cover ya, baik fisik dalam arti badan ataupun fisik dalam arti fasilitas, atau juga keterkaitan batin antara satu sama lain, istri dan suami, saling terbuka, saling komunikasi, saling menghargai. Dan itu nggak bisa selesai dalam 1-2 bulan kata Pak. Yang namanya sakinah itu setiap hari harus diusahakan. Baru nanti ketika visinya sudah sama, perasaannya sama, perspektif tentang fisik juga sama, sehingga yang tersisa hanya saya, suami itu laki-laki, kamu istri itu perempuan, maka insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjadi. Dan perlu diketahui konsep Al-Quran itu bukan sakinah dulu ya, tapi mawaddah dulu, mawaddah warahmah baru sakinah. Jadi nggak mungkin orang tenang dulu baru mengusahakan yang ininya, enggak. Jadi usahakan dulu perspektif fisik, usahakan dulu perspektif batin. Kalau itu terus diusahakan maka akan sakinah. Nah, kalau itu terjadi maka insya Allah berhasil. Kalau itu nggak terjadi maka kebalikannya, insya Allah kemungkinan tidak berhasil. Walaupun kita nggak tahu ya, banyak orang yang mungkin ada pengecualian, tapi sebagian besar yaitu masalahnya kenapa pernikahan berhasil atau tidak. Nah, penilaian kesiapan pasangan itu sebenarnya pemerintah dalam hal ini sudah sangat adaptif ya dalam mengatur bagaimana warganya agar secara mental, secara fisik itu sudah mungkin siap untuk menikah. Dulu ketika sebelum 2019 pernikahan itu diatur laki-laki usia maksimal minimal 19 tahun, perempuan minimal 17 tahun. Tapi PMA yang baru mengatur semuanya baik laki-laki ataupun perempuan itu 19 tahun. Dengan catatan usia segitu itu kalau orang yang kebetulan punya basic pendidikan yang normal, artinya normal tuh dia tidak punya kendala untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, di usia itu memang mulai matang pemikiran seseorang, sehingga mungkin sekali bisa mengolah sebuah rumah tangga. Makanya di usia-usia itu banyak sekali perusahaan-perusahaan atau apa mulai merekrut pekerjanya, karena emang fisiknya sudah kuat, pemikirannya sudah mulai matang. Nah, dari awal situ pemerintah membentuk undang-undang untuk mengatur keluarganya minimal menikah itu dari usia 19 tahun. Dan kita walaupun nggak setiap minggu, kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, pernikahan di Kecamatan Susukan khususnya itu ada
kewajiban untuk calon pengantin sebelum menikah itu ada namanya kursus calon pengantin. Itu dilaksanakan seminggu 2 kali, tapi kadang di bulan apa itu ada dari dinas kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tadi kesiapan calon pengantin ini bukan hanya dari kesiapan pernak-pernik akad nikah kayak resepsi dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah kesiapan mental dan pengetahuan. Mentalnya sudah siap mungkin karena sudah biasa bekerja, sudah biasa merantau kemana. Tapi kalau ilmu tentang pernikahan itu sendiri minim, nah itu juga jadi salah satu pemicu. Makanya tadi salah satu indikasi kemungkinan orang berhasil dalam pernikahannya adalah memahami apa itu mawaddah, apa itu rahmah, apa itu sakinah. Nah, di sini salah satu pemahaman mawaddah ya tentang fisik. Maka pertama calon pengantin itu kita bekali pertama kali tentang fikih nikah atau fikih munakahat itu. Karena apa? Sering sekali saya mengisi binwin ya, bimbingan calon pengantin. Itu saya tanya mandi wajib aja, ada yang belum tahu. Kalau perempuan sih mungkin di umur 9, 10 sampai 12 sudah head ya, sehingga sudah tahu lebih dulu. Ini kadang calon suaminya itu. Nah, ini kan berat ya. Karena apa? Karena kita harus sadari manusia itu bukan hanya hidupnya fisik tapi juga batin. Ya seakan-akan mandi junub itu soal bebersih badannya. Enggak, itu ada efeknya ketika orang setelah berhubungan itu ada efeknya, karena menurut ilmu pengetahuan juga kepanjangan dari seks itu kan pertukaran energi. Nah, ketika energi pasangan saling bertukar, maka saya heran begitu sekali ya sama agama. Kok agama ada mewajibkan mandi gitu. Nah, salah satu efeknya itu untuk menetralkan hal-hal yang ada pada psikis pasangan masing-masing sehingga menjadi netral kembali. Salah satu fungsi mandi junub itu. Tapi kan fikihnya kalau nggak mandi junub nanti sholatnya nggak sah. Dan seterusnya. Itu satu soal fikih munakahat. Kedua soal kesehatan reproduksi. Nah, dinas kesehatan itu sering sekali memberikan informasi kepada calon pengantin bahwa kesehatan reproduksi itu penting. Jadi jangan sampai kita nggak diperhatikan. Makanya sebelum nikah ada kewajiban, menurut saya sih sudah wajib ya, suntik tetanus namanya. Kenapa? Fisik kita kan nggak tahu penyakitnya di mana, lawan jenis kita juga nggak tahu. Barangkali ada kuman-kuman dan apa, kalau sudah disuntik tete itu insya Allah akan mengurangi risiko terkena penyakit. Di samping itu juga yang paling jadi isu nasional adalah stunting. Nah, stunting ini sangat penting karena kita memang negara berkembang ya, sehingga penduduknya banyak, sejahteranya belum merata, sehingga calon suami dan istri penting sekali dikasih pendidikan agar bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, agar bukan hanya dirinya tapi anaknya juga akan menjadi generasi kedua. Nah, itu salah satu langkah KUA yang merupakan perintah dari kementerian untuk membina calon pengantin agar kesiapannya dalam menghadapi rumah tangga. Jadi tadi itu ini ya Pak, berarti kalau komunikasi sendiri itu sangat penting atau gimana Pak? Iya, jadi komunikasi itu masuknya ke sakinah. Oh, sakinah. Iya, jadi sakinah itu setelah kita, gampangnya gini ya, kalau mawaddah itu kata penjelasan Kiai, mawaddah itu munculnya rasa ketertarikan manusia dewasa. Nah, salah satu bukti kalau kita sudah mulai dewasa itu mulai tertarik ke lawan jenis.
tertarik ke yang lebih cantik, lebih macam-macam lah. Itu namanya mawaddah. Dan ini nggak bertahan lama. Jangankan mau dipoles orang, nanti lama kelamaan kita akan tua, karena itu sifatnya fisik. Nah, rahmah itu nikmat Allah yang diberikan oleh kedua pasangan yang saling tertarik tadi, saling menerima. Kan ada demen ning siapa, sing dijemeni demen ning siapa. Nah, itu belum rahmah namanya. Rahmah itu ketika kita suka sama lawan jenis juga suka sama kita. Nah, untuk merawat mawaddah sama warahmah, kita sakinah, terus komunikasi, terus saling menghargai, saling menghormati, sehingga itu diusahakannya bukan sekali dua kali, terus dalam rumah tangga. Jadi begitu. Ini selanjut pertanyaannya, bagaimana cara pasangan mengelola konflik bisa mempengaruhi hubungan mereka ke depannya tuh? Mengelola konfliknya, Pak. Konfliknya tuh. Nah, ini menarik ya soal konflik. Saya memang sebagai ASN ini selalu dibekali ilmu-ilmu yang update untuk terus bisa menjadi penyuluh yang mampu memberikan solusi di problem masyarakat. Nah, beberapa bulan kemarin saya dipilih karena nggak semua penyuluh dipilih sama bimbingan masyarakat Islam di kabupaten untuk mengikuti pelatihan mediasi konflik keberagaman dan keagamaan, termasuk di dalamnya juga konflik apapun gitu. Nah, konflik ini terjadi memang pasti adanya salah paham, makanya komunikasi itu penting, betul. Tapi nggak semua orang bisa komunikasi, nggak semua orang komunikasinya efektif. Ada yang tujuannya sayang tapi pakai bahasa bentakan, nah itu disalahpahami. Nah, sehingga adanya penyuluh, adanya konselor, adanya mediator itu penting, karena biasanya konflik itu tidak bisa diredam karena tadi nggak saling menghargai tadi. Kalau saling menghargainya terus maka selesai. Nah, perlu diketahui agar untuk refleksi bersama, konflik itu semakin besar biasanya di samping kedua belah pihak tidak bisa mencari solusi dengan bahasanya sendiri-sendiri, itu ada pihak luar yang ikut campur, sehingga solusinya adalah harus ada penengah. Tadi dalam bahasa pelatihan harus ada mediator, harus ada konselor. Makanya di kota-kota besar kan sekarang sudah mulai ada konselor pernikahan dan lain sebagainya. Karena apa? Biasanya karena keterbatasan komunikasi, si suami pengennya A, tapi dengan cara yang kurang tepat nyampaikan. Si istri pengennya B, pengen dipahami tapi dengan cara juga yang tidak tepat, sehingga terus menjadi konflik yang berkepanjangan sehingga menjadi besar. Nah, ini kalau sama orang dekat, karena ada perspektif agama, bahasanya rumah tangga itu urusannya dua orang, yang lain jangan ikutan. Nah, itu kurang tepat juga bagi saya. Kenapa? Gak semua orang bisa menyelesaikan konfliknya sendiri, harus dibantu. Orang yang dimaksud ayat kamu tidak bisa merubah kecuali diri kamu sendiri, itu kalau masih kecil apapun bisa, tapi kalau sudah besar itu butuh orang. Dan celakanya ketika butuh orang, kita dikasih pemahaman keluarga jangan ikut-ikutan, malah yang terjadi ke orang lain, ke tetangga atau ke mantan. Ini nama besar. Dan saya pastikan ke orang-orang tadi yang saya sebutin itu biasanya nggak 100% dibuka.
Nah, baru ada profesional, konselor, mediator, itu orang akan lebih terbuka. Kenapa? Sekalipun aib yang dia bicarakan, karena ini lembaga profesional, akan dijaga aib. Beda kalau sama teman, sama keluarga, takut dia entah takut karena dia merasa salah atau karena aibnya banyak dan sebagainya. Tapi biasanya kalau sama konselor lebih terbuka. Nah, konselor biasanya bukan hanya satu pihak menghubunginya, jadi pihak yang mengadukan masalahnya bagaimana, nanti dikonfirmasi ke pihak satunya, baru pengennya apa, oh ternyata sederhana, pengennya kalau pagi dibikinin kopi, contohnya begitu, pengennya kalau malam dipijeti. Nah, itu biasanya terjadi dalam rumah tangga komunikasi yang kurang baik. Tapi tadi itu tidak bisa disalahkan juga. Kenapa? Latar belakang pendidikan itu sangat berpengaruh. Ya, semua pasangan yang dapat sesuai dengan idealnya kita gitu. Jadi sama-sama S1, sama-sama S2, sama-sama bisnismen, ya, itu jodoh nggak bisa kita terkait. Cuman penanganan konflik betul harus tepat, dan salah satunya kalau itu ada penyuluh siap untuk menjadi konselor atau penjembatan konflik tersebut. Termasuk alhamdulillah saya selama ini sih saya sudah sering yang memediasi konflik kayak gitu. Memang hampir beberapa berhasil. Cuman kan belum tahu ilmunya. Setelah saya tahu ilmunya, dikit pelatihan, betul-betul efektif. Itu mau berpisah dua orang yang sama-sama tokoh politik kaya, coba tuh. Ini kan kalau orang konflik rumah tangga kan ekonominya sulit, ya, tidak terkenal apa, ini sih sama-sama orang penting apa. Akhirnya alhamdulillah 1 minggu dua-duanya sama-sama nangis, dua-duanya sama-sama ngaku salah dan enggak mau berpisah. Tadinya buku nikahnya udah dikasihkan sama pengacara. Semisal apa tanda-tanda pasangan kurang percaya, Ya kalau ditarik ke belakang sih memang faktornya pengetahuan, faktornya ilmu. Kenapa kok pasangan miber? Cuman biasanya faktor itu harus dikenali lebih awal juga sama pasangannya, karena yang bisa menyelesaikan itu pasangan. Kalau orang dari dasarnya dia pemalu atau insecure, insecure karena fisiknya, insecure karena kekayaannya, insecure karena pendidikannya, sebenarnya kalau pasangannya mengerti, saling mengisi, itu bisa ditanggulangi. Cuman kadang beberapa kasus yang saya tahu, karena ini pasangannya yang satu superior ya, yang satunya otomatis sebaliknya. Superiornya sudah dia S1, kerjanya mapan, namun pasangannya dia sebagai rumah tangga biasa, bisnis juga nggak ada. Itu salah satu pemicu. Makanya pentingnya ada pembekalan pranikah tadi, agar nggak ada pasangan yang ideal tuh, nggak ada. Yang ada itu saling menerima, itulah kesempurnaannya. Kalau ideal tuh seakan-akan saja ideal. Saya sering, karena di samping P3N saya tuh jadi paralegal, masuk ke anggota LBH, sehingga saya bukan hanya orang Susukan dan kecamatan Susukan menangani konflik yang bisa sudah nasional, bahkan sering ngurus ke beda negara. Nah itu ketika di kota-kota itu sering sekali candaannya jadi dimasukkan ke hati, sehingga membuat insecure dan sebagainya. Ketika ngumpul pakaiannya beda, jadi candaan. Ngumpul kerjanya
beda jadi candaan dan lain sebagainya lah. Nah itu pasangan tuh betul-betul perlu sekali pembekalan pranikah sebelum nikah. Itu paling penting. Kalau untuk fleksibilitas dan kemampuan berkompromi apakah penting dalam pernikahan? Penting karena itu bagian dari sakinah tadi. Jadi sakinah itu makanya lagi-lagi kalau ditarik semuanya ini adanya di ilmu. Karena pentingnya kita kan tahunya sakinah mawaddah warahmah kan buat ucapan selamat kepada teman kita yang sudah menikah. Sama waya kita tidak tahu mawaddahnya apa, warahmahnya apa, dan sakinahnya apa. Ini jadi dasar penting kenapa kita kok ngotot pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus ada pembekalan sebelum menikah, karena pentingnya di sini minimal secara pengetahuan global si calon pengantin itu tahu tentang konsep sakinah mawaddah warahmah. Soal nanti berjalannya waktu paham komunikasi, paham kesehatan, apa minimal tahu mawaddah warahmah dan bikin nikahnya plus secara reproduksinya bagaimana. Nah, jadi bukan hanya faktor tapi memang itu penting. Jadi bagian dari sakinah itu di situ. Intinya sih sakinah itu bagaimana komunikasi, bagaimana saling menguatkan, saling menutupi kekurangan, saling menghargai, adanya di sakinah. Kalau rahmat itu bukan urusan kita. Kenapa? Ya kita ganteng, ayu, beli kan itu emang dari sananya itu mawaddah. Nah, rahmat juga kita kan nggak tahu datangnya cinta kapan. Lawan kita nerima kita juga kita nggak bisa maksakan. Nah, kalau sudah ada mawaddah sama rahmah, maka tugas kita itu sakinah. Makanya ayat tentang nikah ini pakai redaksinya sesuai. Wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala dengan wa khalaqa itu beda ya. Kalau wa khalaqa itu artinya Allah menciptakan. Kalau Allah menciptakan air ya sudah langsung jadi air. Tapi kalau wa ja'ala Allah tuh menjadikan, artinya ada sumbangsi penuh juga antara Allah sama makhluknya. Kalau pengen sakinah, ya ayo kerjasama nih. Gampangnya gitu. Kata Allah konsep pernikahan tuh begini. Saling menghargai, saling menghormati. Siap beli, ukurannya lo. Nah, makanya pakai bahasanya, redaksinya waja'ala. Itu artinya nggak bisa Allah langsung menjadikan semua keluarga itu sakinah, nggak bisa. Bukan nggak bisa dalam arti Allah ngomong. Allah pasti mampu, cuman bukan begitu. Itu tuh ada ranah kamunya, ada ranah usahanya. Saya hanya menciptakan rasa cinta, gampangnya gitu. Nah nanti kalau pengen bertahan ya ayo kerjasama gitu. Nah, semisal di dalam pernikahan ya Pak, pasti yang dilakukan dua pasangan itu dalam menghadapi stres atau masalah itu. Nah kalau itu biar lebih relate ke saya pribadi aja ya, karena saya kebetulan sudah menikah. Iya betul. Iya soalnya kan kalau ngobrolin teori seakan-akan kayak mau iya. Jadi emang kalau seandainya saya tuh ya sampai kuliah mungkin saya mungkin juga akan memberikan jawaban yang ngambang tentang bagaimana menghadapi kejenuhan itu. Tapi karena saya diberi kesempatan untuk berpendidikan, pernah juga pesantren, sehingga saya punya bekal lah sederhananya untuk bagaimana membangun rumah tangga versi saya. Nih, kalau berdasarkan pengalaman teman-teman tadi yang sama-sama kaya, cantik, ganteng, dan intinya perfect lah menurut pandangan kita ya. Tapi salah satu hal penting tadi, kejenuhan itu kadang tidak bisa mengelolanya sehingga bisa menjadi konflik, menjadi salah paham dan terus akhirnya pisah. Saya sering sekali ketika saya memediasi
minta konfirmasi dari masing-masing apa sih masalahnya. Saya wajib tahu karena ini menjadi dasar saya untuk mau melanjutkan atau enggak ke jenjang selanjutnya di pengadilan, karena itu salah satu materi gugatan. Itu rata-rata awalnya sederhana gitu, hal-hal yang sepele. Nah, kejenuhan itu kalau saya pribadi, saya memandangnya gini, kadang yang menjadikan kejenuhan bukan menjadi kebahagiaan, justru malah sebaliknya, itu karena merasa saya paling. Coba saya berangkat jam jam 7 lebih ya, kenapa? 7:30 sudah harus absen sebelum 7:30, nanti pulang jam 4, itu baru masuk sama pulang, belum nanti kegiatan. Apalagi kalau penyuluh kan kegiatannya nggak kayak penghulu yang hanya kegiatan keluar tuh di jam-jam tertentu ketika ada pernikahan. Kalau saya itu emang harus keluar, harus membina majelis taklim, harus sosialisasi pemberdayaan bakat, sosialisasi pemberdayaan sertifikasi halal dan sebagainya. Pikiran saya, istri enak sekali di rumah, tapi ternyata nggak begitu. Istri itu ternyata yang terjadi, dia harus baik, bukan harus baik, harus berusaha menjadi istri yang baik ya. Harus berusaha menjadi ibu yang baik kalau sudah punya anak, harus menjadi menantu yang baik, harus menjadi kakak atau adik ipar yang baik. Dan itu nggak selesai. Kenapa? Harus ada tetangga. Nah, kadang kan tetangga ngobrol A, B, C, D yang bahasa sekarang sih itu toksik bagi kita, tapi kita menghindarinya sulit. Nah, capek seperti itu tuh lebih berat daripada capek saya yang hanya fisik. Paling saya beberapa konflik juga ya konflik standar. Tapi kalau sudah ibu rumah tangga itu, nah ibu rumah tangga juga kalau nggak nyadari dia akan ngeluh gitu. Ya bapak sih enak di kantor bukan kita game bukan. Nah itu makanya saya minimal sekali setengah bulan sampai sebulan sekali ya saya pasti healing. Dan kebetulan saya punya biro wisata juga, dari mulai saya kuliah di Jogja saya punya tour and travel sehingga saya banyak akses ke tempat-tempat wisata, sehingga untuk sekarang nih saya hampir setiap minggu healing, minimal nongkrong di kafe, ngopi, anak minta makan apa. Nah itu salah satu saya, tapi ya garap miru ya seru beli ya apa-apa, tapi healing macam-macam ya, tapi saya selalu begitu. Itu kalau saya, makanya lebih relate pengalaman pribadi lah. Tadi kan kata Bapak ya, dalam suatu rumah tangga itu terkadang perlu ada campur tangan dari pihak keluarga dalam, karena tidak semua orang kan mampu mengelola konflik yang dihadapi ketika dalam rumah tangga. Ngomong-ngomong soal dukungan keluarga dan teman dalam suatu pernikahan seseorang, seberapa besar pengaruhnya dalam melangsungkan kelanggengan dalam pernikahan itu? Bagi saya sih besar sekali ya. Ini nih, ketika saya masih jadi lebek, nggak lama saya jadi ketua forum lebek sekecamatan Susukan. Ya ini sih bukan cerita apa. Jadi begini, kadang kita itu punya teman, punya keluarga, punya saudara tidak profesional, gampangnya gitu. Terus baru lagi konflik, dia malah ikut manasi, dan itu sebagian besar begitu. Karena apa? Gara-gara tadi mungkin salah satu sikap dari keluarga kita yang nggak mengenakan, itu menjadikan dasar mereka ikut campur bukan untuk mencari solusi tapi menambah masalah. Nah, cuman saya sendiri sama istri sudah menyadari itu, makanya saya pakai prinsipnya Gus Dur.
kata Gus Dur itu, masalah itu kalau ada masalah nggak usah dipikiri. Nah, kalau di luar kita katanya, kalau di dalam kita, ya orang di luar aja nggak dipikiri, kenapa di dalam nggak dipikiri? Saya punya prinsipnya hampir mirip kayak gitu. Jadi masalah itu ada dua, masalah yang ada di dalam rumah tangga kita, ada masalah di luar rumah tangga kita. Nah, di luar rumah tangga kita nggak usah dipikiri, yang harus dipikiri solusinya rumah tangga. Tapi dengan catatan kata saya tadi soal komunikasi, soal apa, niatnya nyari solusi. Kalau nggak nyari solusi, nyari masalah itu banyak banget. Tapi kalau niatnya nyari solusi, insya Allah ada semua. Karena solusi dan masalah itu satu paket. Nah, cuman tadi nggak semua orang bisa menyelesaikan konflik itu karena keterbatasan pengetahuan, makanya butuh orang. Nah, itu yang jeli-jeli nyari orang untuk ikut dalam menyelesaikan konflik kita. Karena pada prakteknya yang saya ketahui, terutama kalau berkaitan dengan apa lebih tepatnya, berkaitan dengan kepentingan. Tadi orang itu bisa berbuat netral atau tidak dilihat dari kepentingannya. Kenapa keluarga sama sahabat gak netral? Dia biasanya ada apanya gitu. Nah, dan lagi-lagi yang mungkin sekali bisa netral yaitu keluarga, teman yang punya pengetahuan. Orang insya Allah yang semakin berpengetahuan itu semakin netral, semakin peduli lah. Cuman perlu diantisipasi, banyak orang yang seakan-akan peduli tapi dia punya niat lain. Banyak, serius, saya tuh didatangi sama orang yang lagi konflik. Saya tanya, bapak siapa? Temennya. Setelah beberapa hari saya tahu ternyata dia pasangannya. Pasangan ini baru. seakan-akan ikut membantu ini, ternyata dia lagi nunggu jandanya. Nah, itu sulitnya di situ. Makanya perlu, saya sepakat sama idenya Gus Baha tuh, walaupun sulit ya. Kata Gus Baha kan kalau bisa nih kita Kementerian Agama dan pesantren itu harus punya plang papan nama. Contoh kayak jurusan-jurusan kuliah tuh, ketika sarjana hukum dia punya kantor tulis siapa sama Ahmad sarjana hukum, Ahmad dokter gigi, Ahmad dokter bedah, sehingga orang nggak salah konsultasi. Yang jadi masalah kan gitu, orang kadang seakan-akan bisa semua, padahal kan nggak kayak gitu. Tetap di agama juga ada spesialis. Saya paling bisa tajwid, ya udah, yang lainnya tuh hanya tahu saja, nggak terlalu bisa. Saya bisanya tafsir, biasanya nggak semua. Nah, itu penting. Nah, termasuk dalam penyelesaian konflik, nggak semua orang tua itu dewasa berpikirnya, nggak semua teman dalam tanda petik membantu. Nah, itu paling yang harus diantisipasi. Mungkin ini pertanyaan terakhir apa ya? Bagi pengantin yang mau menikah atau yang sudah melangsungkan pernikahannya, Pak, kira-kira langkah pertama apa yang sekiranya dapat mempengaruhi seseorang dapat mengatasi suatu konflik ke depannya? Ini pertanyaan standar aslinya ya. tapi justru jawabannya nih yang paling asik menurut saya. Maksudnya pertanyaan itu kan umum ya. Iya, tapi kan itu sangat umum. Tapi itu sangat penting walaupun umum juga. Artinya kan biasanya kalau penting itu sering disebut-sebut. Itu biasanya penting. Kenapa kok presiden sering dimasuk TV? Karena penting. Nah, maksud saya begini. Itu pertanyaan standar biasa tapi penting. Karena apa? Karena memang jawabannya penting. Nabi Muhammad itu sudah memberi solusi sebenarnya untuk hal itu. Dan dunia pengetahuan zaman sekarang, sains membuktikan bahwa pentingnya itu tuh.
Jadi Rasulullah kan ngasih indikator bagaimana cara memilih pasangan. Berarti kalau cara memilih pasangan, konsekuensinya nanti biar enak ke belakangnya gitu. Iya betul. Nah, pertama cari yang paling cantik kalau bisa, paling ganteng, terus paling punya li jamaliha, yang paling kaya kalau bisa, yang paling mapan kalau bisa. Terus yang terakhir nih, yang paling berpengetahuan terutama tentang agama. Ini walaupun saya heran kok tradisi Jawa sudah ada gitu, bebet bibit tuh. Karena apa? Karena tadi Mas, konflik itu biasa terjadi karena tadi tumpang tindih perspektif. Kita nggak sama, menyatukannya tuh sulit. Kenapa? Yang satu biasa berpikir praktis karena diajarkan kuliah, yang satu hanya mendapatkan pengalaman berpikir dari sehari-hari. Itu berpengaruh. Makanya ini tapi ini tuh akhirnya hanya tambahan. Kalau pengen bisa, ya ini pengetahuan harus didahulukan. Minimal kalau nggak ada semua ini. Karena apa? Kalau nggak sekufu Mas, nih kalian saja nih yang dalam arti mahasiswa berpendidikan, ketika ngobrol sama teman yang tidak sama, beda kan pemahaman, susah. Bagaimana orang yang setiap hari harus sama, berian ribut deh beli. Nah makanya penting sekali nih. Dan hadis Nabi juga sudah memberikan gambaran umum. Kalau pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat dengan ilmu. Kalau pengen sukses di dunia ya dengan ilmu. Kalau dikasih turunan tuh ya termasuk, kalau pengen sukses di dunia pernikahan ya dengan ilmu. Nggak cukup dengan harta, nggak cukup dengan rupa, nggak cukup dengan jabatan. Nah itu hanya penting itu. Kenapa? Ini jawabannya langsung dijawab oleh Nabi soalnya. Walaupun jawabannya standar ya Pak. Pertanyaannya standar. Enggak beneran. Ini saya sadari betul belakangan. Orang itu kalau nggak sama frekuensinya, vibrasinya nggak sama, nggak enak ngobrolnya tuh, nggak nyambung. Dan itu tereliminasi dengan sendirinya. Nanti kita itu akan pada posisi masing-masing sesuai dengan vibrasi sekelilingnya. Kalau yang lagi vibrasinya rendah, kita tuh nggak disuruh. Alam bawah sadar kita, frekuensi kita kayak mendorong sendiri. Udah jangan sama itu. Itu pentingnya tuh ya. Berarti bagi seseorang yang belum menikah itu perlu untuk membekali dengan pengetahuan ya, Perlu. Selain juga tadi indikator-indikator F dan bibit bobot ya. Iya. Cuman kalau misalkan seseorang itu sudah melangsungkan pernikahan nih Pak, dan ketika sudah sebelum menikah itu tidak mempertimbangkan bibit-bibit bobot ini, dan di dalam perjalanannya banyak menghadapi sebuah konflik. Kira-kira langkah apa itu Pak yang pertama yang sekiranya bisa? Ya sederhananya tadi ilmu Mas. Gini ya. Kalau harta itu bisa disesuaikan. Kalau rupa juga masih ada yang mungkin bisa kita perbaiki. Tapi kalau goblok ya nggak bisa. Orang bisa pinter deh, harus belajarnya terus. Makanya asiknya Islam tuh, kewajiban belajar itu nggak ada jeda. Dari mulai lahir sampai meninggal nggak ada jeda, karena pentingnya pengetahuan. Dan orang nanti kalau sudah berpengetahuan, ininya tuh ngikuti, saya yakin. Nih saya cerita kehidupan pribadi ya. Saya itu dulunya kata orang-orang, bukan nenek saya, buyut saya, itu bahasa zaman sekarangnya, orang yang paling kaya nggak habis 7 turunan hartanya, karena memang banyak sekali sawah, tanah dan sebagainya.
Cuman pas saya kok kayak gini, akhirnya saya ngobrol ke orang-orang tua yang bilang seperti itu. Sayangnya saya itu turunan ke-8 gitu. Bukan ketujuh. Bener, saya sampai pernah putus sekolah gara-gara orang tua rumahnya dijual pada kerja sama serabutan ke Jakarta dan sebagainya. Akhirnya saya sendirian di sini, orang tua pada nggak tega, saya akhirnya putus sekolah. Tapi untung nggak lama pulang lagi sekolah lagi. Itu saya mendapatkan pengalaman ketika lagi di Jakarta. Saya mimpi didatangin sama guru-guru saya. Dan saya senang sekali kenapa bisa sekolah lagi. Dan dari situ saya punya tekad ingin memuliakan orang tua. Saya harus pintar. Dan alhamdulillah dengan tekad yang kuat, saya itu tadinya kelas 3 SD nggak bisa baca. Kelas 3 SD. Kelas 4 masih belum berani kalau suruh maju. Tapi pas kelas 5 nggak tahu kenapa saya hampir semua pelajaran hafal. Akhirnya juara ranking 1 SMP kelas 1, 2, 3 ranking 1, dan saya dapat beasiswa mondok, makan, mondok, sekolah gratis. Sampai kuliah di UIN Jogja, saya nggak daftar beasiswa, tapi saya masuk ke Fakultas Usuluddin. Dan setelah 1 minggu dipanggil sama TU bahwa saya termasuk 25 mahasiswa terbaik masuk ke fakultas itu. Saya dapat beasiswa. Nggak lama saya semester 1 nilainya cum laude. Saya dapat beasiswa dari Bupati Cirebon. Alhamdulillah sampai selesai saya belum pernah belum pernah bayar. Bayar sih ada tapi lebih. Kenapa? Dapatnya lebih banyak daripada yang saya bayar. Nah, termasuk saya sekarang jadi ASN, itu semua orang tuh ngeliatnya kaget. Kenapa? Kalau biasanya yang jadi ASN keluarganya ASN. Kalau yang jadi perangkat desa biasanya bapak-bapaknya perangkat desa. Yang jadi guru terus begitu. Nah, ini saya bukan anaknya siapa-siapa. Saya dulunya pernah jadi guru, sekarang jadi ASN, jadi lebih, pernah jadi BPD. Nah, itu karena ilmu. Maka nggak ada kata terlambat. Kalau kita sadari, oh ternyata kita nih belum tahu banyak, maka ya ayo upgrade pengetahuan kita. Apalagi zaman sekarang orang bisa berpenghasilan dari rumah, asal kita paham IT, asal terus kita pelajari ke ilmu-ilmu yang sesuai dengan ekonomi. Bisa lah, intinya dengan ilmu. Baik, mungkin itu saja Pak yang kami tanyakan. Terima kasih atas jawabannya Pak. Dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa ilmu itu menjadi landasan seseorang yang baik ketika sebelum menikah untuk persiapannya atau ketika sudah melangsungkan. Mungkin itu ya dari kami. Kita closing statement. Kita closing statement Pak buat kita yang belum menikah. Statementnya sederhana. Kalau kita pengen bergerak lebih cepat, maka bergeraklah sendiri. Tapi kalau kita pengen bergerak lebih jauh, lebih tinggi, lebih lebar, maka bergeraknya bersama-sama. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.